Farhan, gue minta maaf ya sama lo. Gue ngerasa bersalah banget sama lo, Farhan. Kalau dulu gue gak cobain lo sama Nisa, mungkin lo gak akan kayak gini. Lo gak perlu ngerasa bersalah. Cuma gue yang bodoh. Tapi lo jangan khawatir ya, Han. Gue bersedia kok nemenin lo di saat hati lo lagi hancur kayak gini. Farhan! Kamu kenapa tega batalin pernikahan kita? Apa salah aku, Han? Lepas! Farhan, tolong jelasin dulu. Kenapa kamu batalin tiba-tiba? Lo ngapain sih nguber Farhan? Dia itu gak mau lagi nikah sama lo ya. Karena lo tuh selingkuh, tau gak? Jangan-jangan kamu yang nyebar berita ya? Kok mau nuduh gue ya? Ini anak kamu kan? Berhenti! Kamu tuh ya, udah musrik, selingkuh pula. Sekarang kamu sakiti Tantri. Pergi! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Saya nggak mau dengar penjelasan kamu lagi. Pergi! Pergi sana! Aduh, sakit banget, Bu. Oh. Kamu gak apa-apa? Oh, sakit banget, Bu. Wah, ternyata Laris karena pesugihan ya. Pesugihan? Maksud kamu apa? Ini apa? Astagfirullahaladzim, ini kan tali pocong untuk orang meninggal. Nih ya pesanannya ya. Kenapa, Han? Farhan? Pernikahan kita batal. Farhan? Han? Kamu kenapa tega batalin pernikahan kita? Apa salah aku, Han? Lepas! Saya benar-benar terpuruk, Mbak. Malu banget sama semua orang karena gagal nikah. Iya, Mbak. Saya turut merasakan apa yang Mbak rasakan. Lalu setelah itu, apa yang terjadi, Mbak? Berhari-hari saya nggak keluar rumah. Mental saya hancur, Mbak. Bukan cuma saya. Orang tua saya juga malu karena anaknya gagal nikah. Saya prihatin, Mbak. Lalu sampai kapan Mbak dan keluarga Mbak merasakan mental down seperti itu? Lama, Mbak. Sampai akhirnya saya sadar bahwa jodoh, hidup, dan mati itu urusan Allah. Iya, Mbak. Benar, Mbak. Kita hanya bisa menjalankan takdirnya. Akhirnya saya berusaha melupakan rasa malu itu, Mbak. Saya coba mulai lagi dari awal. Dan juga saya ketemu sama Farhan lagi. Tapi ternyata... Ternyata apa, Mbak?
Semoga kedatanganku ini bisa membuat Farhan menyadari bahwa aku sama sekali tidak pernah mengkhianatinya. Nih, gue bikin teh hangat manis buat lo. Diminum ya, biar lo makin tenang. Makasih ya, Tan. Teh buatan lo enak. Udah, jangan terus-terusan murung mikirin orang yang udah ngeberantakin hidup lo. Gue tahu kok apa yang lo rasain. Tapi sebagai orang terdekat lo, gue bakal bantuin lo untuk nyembuhin sakit hati lo ya. Ibu lihat sepertinya kalian jodoh. Ayo bisa aja. Apaan sih, Bu? Ibu serius loh, Han. Kalau kalian sampai menikah, ibu pasti restuin. Ya udah, ibu masuk dulu ya. Kalian terusin ngobrolnya. Ibu bikin gue deg-degan. Kenapa lu deg-degan? Gimana ya? Soalnya kan Emangnya lo mau nikah sama gue? ya mau dong. Akhirnya Farhan jadian sama Tantri, Mbak. Bukan cuma jadian, tapi mereka juga udah merencanakan untuk menikah. Akhirnya mereka mau menikah. Saya mencoba untuk mengikhlaskan pernikahan mereka. Meski hati ini berat banget, Mbak. Iya, Mbak. Pasti berat, Mbak. Apalagi pengganti Mbak adalah sahabat Mbak sendiri. Kesabaran saya menerima kenyataan pahit akhirnya dibalas sama Allah. Kebenaran itu akhirnya terbongkar dengan sendirinya, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Emangnya warung Bu Tantri nggak buka? Buka, Bu. Cuman saya mau balik kerja lagi sama Ibu. Emangnya kenapa? Soal gaji, Bu. Gak pernah ditepatin. Gaji saya selalu dipotong. Dan yang paling bikin saya nggak nyaman, Bu Tantri tuh selalu pakai ayam tiren. Ayam tiren? Iya, Bu. Padahal udah dikasih modal gede, tapi masih selalu curang. Modal gede dari siapa? Kok kamu diem? Ngomong aja. Itu modal gede dari siapa? Dari Pak Farhan, Bu. Kasih gue 5 juta sekarang. Kan gue udah ngasih lu 1 juta kemarin. Kurang. Gue cuma ada 2 juta cash. 5 juta. Transfer sekarang atau gue sebarin semua kejahatan lo. Oh, jadi itu orang suruhan kamu. Mana duit lo? Itu ambil. Kurang ajar kamu ya.
Lu kan yang pelukan sama Nisa. Siapanya Nisa lu? Berat kamu Tantri. Begitu gak puas ya kamu hancurin hidup aku. Kenapa kamu lakuin itu? Kenapa? Karena selama ini gue iri nih sama lo. Gue selalu kalah sama lo, Nis. Bahkan cowok yang gue suka aja mencintai lo, Nis. Gue benci sama lo, Nis. Oh, jadi lu orang suruhnya Tantri buat menfitnah Nisa? Iya. Ya. Lancar. Tega banget kamu ya. Udah. Tantri, gue bener-bener gak nyangka ya lu sejahat ini. Mulai saat ini, rencana pernikahan kita batal. Jangan batalin pernikahan kita ya, Han. Enggak. Gue gak sudi menikah dengan perempuan tukang fitnah kayak lo. Enggak, gue gak mau dengerin lo. Ayo, Nisa. Farhan! Farhan! Lihat aja, Nis. Gak akan gue lihat lo bahagia sama Farhan. Jadi semua ini hanya karena iri dan dengki. Pantes dia bisa sejahat itu. Iya Mbak, dia nekat melakukan segala cara supaya bisa dapetin Farhan. Lalu bagaimana reaksi ibunya Mas Farhan ketika mengetahui kebenaran ini, Mbak? Ibunya Farhan minta maaf juga ke saya Mbak. Jadi Mbak, akhirnya Mbak bisa menikah dengan Mas Farhan? Iya Mbak, tapi saya harus terima akibatnya. Terima akibatnya? Apa maksudnya, Mbak? Maafin Ibu ya Nisa. Ibu nggak tahu kalau semua ini adalah fitnahan dari Tantri. Iya Ibu, aku juga nggak tahu kenapa Tantri setega itu sama aku. Bu, kita ke rumah Nisa sekarang ya, Bu. Kita harus minta maaf sama keluarga Nisa, Bu. Kita tuh udah buat salah. Kita membatalkan pernikahan secara sepihak, Bu. Dan bikin malu keluarganya Nisa. Kamu sama Ibu nggak salah, Mas. Gak usah minta maaf juga nggak apa-apa kok. Enggak, Nisa. Aku sama Ibu tuh udah salah. Aku juga salah kok, Mas. Aku terlalu percaya sama sahabat aku sendiri. Aku minta maaf ya, Mas. Waktu itu kamu pernah larang aku buat kerja sama Tantri. Tapi aku malah nggak dengerin kamu. Dan akhirnya kejadian juga. Ya udah Nisa, itu udah nggak usah diungkit lagi ya. Bu, sekarang kita ke rumah Nisa yuk, Bu. Ayo Nisa. Ya kan? Ayo. Nisa. Siapa kamu? Tolong! Tolong! Woi! Woi, berhenti! Hai, siapa kamu? Hei! 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 Tunggu! Hei! Jangan pergi kamu! Tantri! Laluan kamu, Tantri. Kejam kamu sama salah kamu sendiri.
Setelah tertangkap oleh Farhan, dia gimana Mbak? Tantri akhirnya masuk penjara, Mbak. Farhan dan ibunya yang melaporkannya ke polisi. Dan Mbak, gimana keadaan Mbak setelah penyiraman itu? Saya dirawat cukup lama, Mbak. Masa-masa kritisnya berat banget. Tapi alhamdulillah saya bisa melewatinya. Sampai akhirnya dokter mengizinkan saya pulang dengan kondisi seperti ini. Dan Mas Farhan tetap jadi menikahi Mbak? Iya, Mbak. Jujur, awalnya saya hancur. Mental saya drop banget pas lihat kondisi wajah saya di cermin. Saya takut saya nggak akan pernah diterima lagi. Tapi Farhan, dia tetap ada di samping saya, Mbak. Dia nggak pergi, dia tetap mau menikahi saya dan nerima saya apa adanya. Hebat sekali suami Mbak. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Amin, Mbak, amin. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi sungguh menggetarkan hati, di mana pengkhianatan yang datang dari orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat kita bersandar justru menyakiti tanpa belas kasihan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita memiliki niat yang baik. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih teman. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang yang berpura-pura peduli pada kita. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menempatkan kepercayaan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.